Halo semua, jadi dalam hari ini kita akan menyelesaikan proyek tentang elektrolit. Nah, nama saya Larry, absen 4. Nama saya Fiona, absen 26. Nama saya Helena, absen 15. Dan nama saya Aldo, absen 23. Dan ini adalah proses pembuatannya. Nah, pada percobaan kali ini kami akan membuat sebuah taman dengan lampu yang akan kami nyalakan dengan baterai yang listriknya disambungkan lewat larutan dan mengetes apakah larutan tersebut memiliki kandungan elektrolit atau tidak. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada kardus, 2 buah lampu, kabel 1 meter, baterai kotak dan kancing baterainya, ada baterai ukuran sedang dan dudukannya, penjepit buaya, baut 2 buah, gelas cup 3 buah, tusuk sate, stik es krim, cat akrilik, lem, gunting 50-100 ml air pada masing-masing gelas, garam 10 sendok makan pada gelas pertama, 5 sendok makan pada gelas kedua, dan 3 sendok makan pada gelas ketiga. Lalu ada gula 10 sendok makan pada gelas pertama, 5 sendok makan pada gelas kedua, 3 sendok makan pada gelas ketiga. Dan yang ada juga cuka 20 ml pada gelas pertama, 10 ml pada gelas kedua, dan 5 ml pada gelas ketiga. Dan yang terakhir ada sendok pengaduk. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Rainaldo Kurniawan dari kelas 11 3, absen 23. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang proyek elektrolit yang kami lagi lakuin nih. Jadi di sini tuh ada taman ya teman-teman. Nah, di taman ini ada lampu hiasan. Nah, kemudian di tengah-tengah sini ini ada lampu sorot gitu ya. Ini tuh lampunya bakal kita uji dengan larutan elektrolit. Oke, nah ini kita coba celupkan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat si lampunya itu menyala terang ya, teman-teman. Nah, kenapa bisa begini? Karena ini adalah larutan elektrolit yang paling kuat, teman-teman. Konsentrasinya 10 sendok makan garam. Dan juga kita bisa lihat pada cairannya ini, nah tuh, ada gelembung-gelembung busanya ya, teman-teman. Sehingga kita bisa mengindikasikan untuk larutan yang ini adalah larutan elektrolit yang paling kuat. Sekarang kita coba untuk larutan pada gelas yang kedua yang memiliki konsentrasi 5 sendok makan garam. Nah, ini kita celupkan ya. Teman-teman, di sini juga menyala ya. Nah, cuman di sini kita bisa lihat ini tuh menyalanya tuh nggak seterang nggak seterang yang tadi ya, karena tentu saja kandungan elektrolitnya lebih rendah daripada yang konsentrasi tinggi yang tadi. Nah, ini kita lihat juga nih larutannya ya. Nah, di sini tuh nggak nyambung ya, teman-teman, si bautnya. Nah, di sini gini kita cuma nyelupin doang, dan kita juga bisa lihat di sini. Nah, masih ada bubble-bubblenya juga, teman-teman, tuh masih ada gelembung busanya juga. Nah, sehingga ini juga memiliki kandungan elektrolit yang cukup tinggi. Kemudian kita lanjut ke larutan yang ketiga. Ini tuh konsentrasinya 3 sendok makan garam ya. Nah, sekarang kita coba celupin juga nih, teman-teman. Nah, di sini menyala ya, cuman di sini ya pasti lebih redup ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena ya konsentrasinya juga cuman 3 sendok makan garam. Nah, di sini kita bisa lihat juga tuh di cairannya. Nah, tuh ada bubble-bubblenya juga ya, teman-teman. Nah, jadi di sini juga memiliki kandungan elektrolit juga. Nah, cuman nggak setinggi yang sebelumnya. Nah, jadi tadi kan kita udah nyobain yang garam nih. Nah, sekarang kita bakal cobain untuk larutan gula tuh kayak gimana. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Di sini ada larutan gula. Masing-masing konsentrasinya mirip-mirip ya. Yang ini itu 10 sendok makan gula. Yang ini 5 sendok makan gula, dan yang terakhir ini ada paling dikit 3 sendok makan gula, teman-teman. Jadi kita coba dulu nih untuk yang 10 sendok makan gula gimana sih hasilnya. Nah, nggak nyala ya, teman-teman. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa cairan ini tidak mengandung elektrolit ya, karena dia tidak menyala sama sekali, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat juga. Nah, dia tuh nggak ada gelembung, teman-teman. Kita bisa simpulkan bahwa ini tidak mengandung elektrolit untuk yang larutan gula. Teman-teman, kita bakal lanjut untuk larutan gula yang kedua. Nah, ini konsentrasinya 5 sendok makan gula ya. Nah, nggak nyala ya, teman-teman. Nah, karena ini masih sama-sama larutan gula dan juga ini nggak ada gelembungnya ya, teman-teman. Nah, coba kasih lihat nih. Nggak ada ya.
Nah, maka dari itu ini kita bisa simpulin bahwa larutan ini tidak mengandung elektrolit sama sekali. Sekarang kita lanjut untuk larutan gula yang ketiga. Di sini konsentrasinya adalah 3 sendok makan gula. Nah, kita coba celupin ya. Wah, nggak nyala lagi teman-teman. Ya, karena masih sama-sama larutan gula ya. Nah, jadi nggak mengandung elektrolit sama sekali. Nah, ini bisa dilihat ya tuh, di cairannya juga nggak ada bubble teman-teman. Ini adalah bagian akhir dari praktikum hari ini. Nah, ini adalah air cuka. Nah, ini yang kelas ketiga ini mengandung 20 ml, yang kelas kedua mengandung 10 ml, dan kelas yang ketiga mengandung 5 ml. Nah, kita akan mengetes yang 20 ml itu. Ya, bisa kita lihat di sini lampunya tidak menyala, namun kita lihat di larutan ini ada terdapat sedikit gelembung ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa air cuka ini yang mengandung 20 ml ini mengandung sedikit elektrolit. Sekarang selanjutnya kita akan mengetes air cuka yang mengandung 10 ml. Langsung aja. Ya, kita bisa lihat di sini lampunya tidak menyala lagi seperti yang kelas sebelumnya. Namun di sini juga ada terdapat gelembung-gelembung juga di dalamnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa air cuka ini juga mengandung lebih sedikit elektrolit daripada gelas yang sebelumnya. Nah, sobat Naklis, mari kita coba ke gelas ketiga yang mengandung 5 ml air cuka. Ya, masih kita lihat di sini sama seperti gelas sebelumnya juga, lampunya tidak menyala sama sekali. Namun kita bisa lihat di larutannya segini, mungkin ada sedikit gelembung-gelembung. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa air cuka ini yang mengandung 5 ml ini sangat sedikit aja elektrolitnya. Nah, jadi kesimpulannya yang kami dapat dari percobaan ini, yang pertama ada cairan yang dilarutkan dengan garam memiliki kandungan elektrolit yang kuat. Hal itu dibuktikan dengan lampu yang dapat menyala ketika kedua paku dicelupkan ke dalam larutan garam. Juga terdapat gelembung-gelembung di dalam larutannya. Larutan garam dengan konsentrasi 10 sendok makan mengandung elektrolit yang paling besar, yang menyalanya tuh lampunya itu lebih terang dan memiliki busa yang paling banyak. Yang kedua ada larutan dengan konsentrasi 5 sendok makan mengandung elektrolit yang lebih kecil daripada sebelumnya. Larutan dengan konsentrasi 3 sendok makan garam mengandung lebih sedikit lagi elektrolit dengan lampu yang lebih redup. Nah, terus ada cairan yang dilarutkan dengan gula itu tidak dapat kandungan elektrolit, soalnya ini tuh pas ketiga larutan yang dicampurin itu dengan berbagai konsentrasi itu nggak akan menyala dan tidak ada busa sama sekali. Nah, terus ada larutan yang dilarutkan dengan cuka memiliki sangat sedikit kandungan elektrolit. Meskipun tidak dapat menyalakan lampu pada percobaan kali ini, namun larutan tersebut tuh memiliki gelembung-gelembung yang terlihat pada permukaan air pada ketiga larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda.